Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ridho Cahya Pratama dengan NPM 2513034010 dari kelas 2005A Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu lempeng tektonik dan bagaimana pergerakannya. Sebelum lanjut lebih dalam, kita harus mengenal dulu apa itu lempeng tektonik. Kenapa kok bentuknya seperti kepingan-kepingan puzzle? Kenapa bisa disebut kepingan puzzle? Contohnya tuh seperti jika di ini benua Amerika Selatan dengan benua Afrika, itu garis pantainya tuh jika disatukan itu sangat cocok sekali. Nah, contoh yang kedua itu ada penemuan fosil hewan purba di sini di Amerika Selatan dan di Afrika itu sama. Nah, bagaimana bisa benua yang terpisah jauh oleh lautan, tapi kenapa ada fosil hewan yang sama ditemukan? Nah, ini sangat menarik sekali. Jika ditarik dari masa lampau, kejadiannya benua-benua yang terpisah-terpisah ini itu dulunya adalah satu daratan yang luas, satu kesatuan, yaitu disebut dengan superbenua atau benua Pangea. Ya, kenapa sih superbenua atau benua Pangea ini bisa terpisah-pisah yang jadi sekarang? Itu karena adanya kerak bumi itu berada di atas mantel bumi. Mantel bumi ini isinya adalah magma cair yang sangat panas. Magma cair yang panas ini mengakibatkan arus konveksi untuk bagian atasnya. Jadi arus panas itu mengakibatkan sebuah retakan yang mengakibatkan celah itu bisa bergerak. Jadi karena di dalamnya cair dan di atasnya padat itu bergerak. Nah, mengenal lebih kerak bumi. Kerak bumi itu ada dua jenis. Ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak benua itu terkenal dengan lapisan sialnya, yaitu lapisan silika dan aluminium. Nah, bila kerak samudra itu terkenal dengan lapisan simanya, yaitu lapisan silika dan magnesium. Untuk beratnya sendiri itu lebih berat ke kerak samudra. Nah, jadi untuk lempeng tersendiri itu ada 7 lempeng yang terbesar di dunia. Walaupun terdiri dari banyak lempeng, tapi ada 7 lempeng yang paling besar. Yang satu itu Eurasia, lempeng Pasifik, Indo-Australia, lempeng Antartika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, dan lempeng Amerika Utara. Nah, itu 7 lempeng besar di dunia. Ya, mulai ke pembahasan berikutnya itu tentang gerak lempeng dan fenomena alamnya apa saja. Untuk gerak lempeng tersendiri itu ada 3 jenis. Ada divergen, itu saling mendekat, konvergen, saling menjauh, dan ada transform. Transform itu saling bergesekan. Nah, contohnya untuk contoh lempeng Eurasia tersendiri itu ada gerak divergen dengan lempeng Australia. Nah, ini mengakibatkan adanya gunung api di sekitaran di sini. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini pertumbukan dengan lempeng India. Ini benua dengan benua. Ini mengakibatkan adanya, contoh paling terkenalnya adalah pegunungan Himalaya. Terus ada lagi contohnya lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik contohnya dengan lempeng Australia itu divergen dengan lempeng Australia itu mengakibatkan gempa. Nah, lempeng Pasifik ini adalah lempeng paling aktif di dunia. Itu divergen dengan lempeng Australia, divergen dengan Australia. Ini divergen dengan Filipina. Ini divergen dengan lempeng Amerika Utara.
Jadi di sekitaran sini yang divergen itu mengakibatkan adanya ring of fire atau cincin gunung api Pasifik. Nah, di sini tektoniknya sangat aktivitas tektoniknya sangat tinggi. Berikutnya ada lempeng Pasifik sendiri ada bergerakan dengan lempeng Amerika Utara. Ini gerak transform. Ini mengakibatkan salah satu contoh fenomena alam yang paling terkenal adalah patahan atau retakan, yaitu Sesar Andreas. Berikutnya ada gerak dengan lempeng Pasifik dengan lempeng Nazca, itu saling menjauh atau konvergen. Ini mengakibatkan adanya kerak baru di sini. Jadi kerak baru itu adalah kan menjauh tuh, di konvergen itu menjauh. Lempeng satu dengan yang lempengnya itu menjauh. Jadi dari celah tersebut ada munculnya magma. Magma itu keluar, lama-lama akan mendingin dan akan mengisi celah tersebut. Nah, contohnya ada lagi yang dengan lempeng Antartika. Ini saling menjauh, lempengnya saling menjauh. Itu di kerak bumi itu muncul akan sebuah lava-lava. Ada lava-lava yang akan mengisi tempat tersebut. Nah, contohnya paling terkenal di sini adalah kepulauan Hawaii di sini. Nah, lanjut berikutnya ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan ini tumbukan atau divergen berdekatan dengan lempeng Nazca. Nah, di sini ada fenomena alam yaitu pegunungan Andes. Gunungan Andes. Nah, di sini. Nah, sebelah sini. Nah, seperti contoh yang awal tadi, ini lempeng Amerika Selatan. Ini kenapa? Karena mereka itu menjauh. Ini kalau didekatkan, ini sangatlah cocok sekali dengan garis pantainya. Karena menjauh ini karena konvergen mereka menjauh. Nah, di sini menjauh ini adanya contohnya itu adalah retakan-retakan yang menjadi sebuah kerak-kerak baru di sini. Kita pindah ke lempeng Afrika. Nah, lempeng Afrika selain dengan lempeng Amerika Selatan itu ada pergerakan dengan lempeng Antartika. Dia konvergen, dia menjauh. Nah, ini contoh fenomena alamnya adalah retakan-retakan baru. Nah, di sini juga ada dia dengan lempeng India. Nah, ini saling menjauh juga, ya sama dengan adanya retak celah-celah yang diisi magma atau kerak-kerak baru. Dan lempeng Arabia ini saling menjauh di semenanjung Arab, ini saling menjauh. Nah, ini contoh paling bisa saya contohkan ini adalah di sini ada Laut Merah. Nah, lempeng Eurasia tadi ini saling menjauh. Itu ada kerak-kerak baru juga di sini, dan di sini ada kerak-kerak baru. Berikutnya ada kita ke lempeng kecil, itu lempeng Scotia. Ini transform, ini saling bergesekan. Nah, ini mengakibatkan gempa dan sebuah retakan, tapi tidak muncul seperti di sini tadi, tidak seperti Sesar Andreas tadi. Sudah ke atas, ini ada lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara ini jadi di lempeng Amerika Utara ini mengakibatkan adanya gempa dan gunung. Nah, berikutnya ada dengan lempeng Eurasia. Ini gunung juga, jadinya sangat aktif tektoniknya. Nah, di sini ada lempeng kecil lagi, itu lempeng Filipina. Nah, Filipina ini divergen, bertabrakan dengan lempeng Pasifik. Nah, ini contoh fenomena alamnya itu adalah palung Mariana, yaitu palung yang paling dalam di dunia saat ini. Berikutnya ada lempeng Kokosa. Nah, lempeng Kokosa ini
aktifnya dengan lempeng naskah. Ini saling menjauhan yang fenomena alamnya muncul karang-karang baru. Nah, lempeng Gangkosa juga ada dengan lempeng Kalibata. Nah, di sini saling berdekatan. Nah, ini menjadikan gempa dan gunung. Jadi seperti itulah penjelasan lempeng tektonik dan pergerakannya dari saya. Mungkin saya kurang dalam menjelaskan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.